Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman Tabri, NIM E121-18058. Di sini saya akan menjelaskan tugas SMIT yang telah diberikan. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang visualisasi data, yang mana telah diberikan suatu data mengenai data COVID-19. Kemudian di sini saya mengambil sampel data, mengambil 3 negara, yang dimana yang pertama adalah negara Cina, yang kedua adalah Indonesia, yang ketiga adalah Malaysia. Kenapa saya mengambil negara-negara tersebut? Karena yang pertama itu, karena bisa kita lihat negara Cina adalah negara pertama yang terkena kasus COVID. Kemudian yang kedua, kenapa saya mengambil Indonesia? Karena di mana Indonesia ini merupakan negara yang jumlah kasusnya terbilang cukup banyak juga setelah Cina. Kemudian kenapa saya mengambil Malaysia? Karena Malaysia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Jadi apakah akan berdampak juga di Malaysia atau tidak? Nah, ini adalah codingan yang telah saya coding, dan di sini saya menggunakan Google Collabs yang telah saya koneksikan dengan Google Drive saya, yang dimana sebelumnya data COVID tadi itu saya upload di Google Drive, yang kemudian saya koneksikan ke Google Collabs, dan hasilnya ada ini bisa dilihat hasil grafik yang telah saya peroleh, di mana di sini menunjukkan bahwa negara Cina, Indonesia, dan Malaysia. Dilihat apakah negara mana yang memiliki kasus terbanyak. Di sini saya mengambil jumlah kasus terbaru. Bisa dilihat yang warna hijau adalah negara Cina, yang warna orange ini adalah negara Indonesia, dan yang ke warna hijau ini adalah negara Malaysia. Bisa dilihat dari grafik di sini bahwa negara China sempat memiliki jumlah kasus baru melonjak sampai lebih dari 14.000 kasus. Kemudian disusul oleh negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini dia perkembangan kasus barunya sangat pesat. Artinya setiap dari waktu ke waktu kasus baru yang dialami di Indonesia itu memuncak untuk negara Malaysia. Dari grafik di sini menunjukkan bahwa jumlah kasus baru di negara Malaysia ini terbilang sangat relatif stabil. Artinya dia tidak mengalami begitu banyak kasus baru, namun setiap waktunya terdapat kasus-kasus baru yang terjadi. Namun berbeda dengan negara Indonesia dan Cina yang sempat atau selalu mengalami kenaikan jumlah kasus baru seperti itu. Sekian penjelasan untuk visualisasi data, yaitu data COVID-19. Kemudian untuk yang kedua, subtema yang diberikan adalah yaitu tentang mencari nilai gain berdasarkan data yang telah diberikan. Nah, inilah data yang telah diberikan, ada di sini. Kemudian data ini kita cari nilai gainnya melalui seperti ini. Nah, inilah nilai gain yang telah saya peroleh. Di mana saya mendapatkan nilai-nilai ini terdapat di melalui data tersebut. Yang pertama 5/14. Kenapa di sini 5/14? Karena kita bisa lihat di sini untuk umur. Umur yang pertama adalah umur yang di bawah dari 30 tahun. Dia di sini ada berapa? Ada 5. Ada 5 data. Makanya di sini terus 5. Kemudian ini per 14. 14 ini dia merupakan dari sampel data keseluruhan dari tabel ini.
Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14. Makanya dia n-nya. Makanya dia di per 14. Kemudian untuk yang 2 per 5 ini maksudnya adalah 2 itu artinya adalah umur yang di bawah 30 tahun ini dia yang membeli komputer. Kenapa per 5? Karena 5 itu adalah orang yang memiliki umur di bawah dari 30 tahun. Jadi yang membeli adalah 2 dari 5. Seperti itu. Kemudian untuk yang 3 per 5 ini adalah umur yang di bawah 30 tahun yang tidak membeli komputer. Seperti itu. Kemudian di sini tambah 4 per 14. Nah, untuk 4 per 14 ini dia itu melihat dari umur yang dari umur 31 sampai 40 tahun. Datanya ada beberapa. Di sini ada 4, makanya di sini kita tulis 4 per 14 berdasarkan sampel nilai umur. Kemudian ini 4 per 4 juga dari umur 31 tahun sampai 40 tahun yang membeli komputer. Sedangkan di sini 0 per 4 itu berarti artinya yang tidak membeli komputer itu jumlahnya 0 dari 4. Seperti itu. Begitupun dengan yang 5 per 14. Di sini 5 per 14 dapat dari umur yang lebih dari 40. Di sini sampelnya terdapat 5. Jadi di sini tertulis 5 per 14. Itu. Kemudian di sini 3 per 5 dari umur yang lebih dari 40 tahun ini dia membeli komputer. Dan 2 per 5 ini diperoleh dari umur yang lebih dari 40 tahun dia yang tidak membeli komputer. Seperti itu. Kemudian kita operasikan dari nilai-nilai tersebut menjadi seperti di bawah ini. Dan akan diperoleh gain X dengan rumus info D dikurang info X D, yaitu 0,940 dikurang 0,694. Maka inilah hasilnya. Kemudian untuk gain income, di mana seperti dapat dilihat di sini, income dia sama dengan 4 per 14, I 3,1 plus 6 per 14, I 4,2 plus 4 per 14, I 2,2. Nah, data ini saya ambil lagi di tabel yang telah diberikan. Namun saya melihatnya di bagian income, di mana 4 per 14 ini didapat dari 4 itu adalah dari jumlah high. Di sini ada 4, makanya di sini 4. Kemudian per 14 itu adalah sampelnya. Kemudian 3.1 ini adalah merupakan income dan base komputernya yang beli komputer. Kemudian plus 6 per 14 juga dilihat dari yang low 1, 2, 3, dan 4. Jadi maksud saya yang 6 per 14 ini adalah dari medium. Jumlah medium kan ada 6, makanya dia di sini ditulis 6 per 14. Kemudian begitu juga dengan low. Low itu ada 4, makanya di sini ditulis 4 per 14. Kemudian dijabarkan jadi seperti ini sesuai dari yang di tabel, dan hasilnya jadi seperti ini. Begitu juga dengan gain student dan credit rating. Untuk semua data di sini bisa kita lihat dari tabel yang telah diberikan, dan lalu kemudian kita operasikan sesuai perintah yang ada, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah sekian untuk mencari nilai gain dari data yang telah diberikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, untuk yang ketiga yaitu mengenai tentang
penerapan algoritma klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Nah, di sini saya mengambil sebuah kasus yang dimana seperti pada layar ini, di mana data tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil database pada data penjualan 1 Juli 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017 yang berjumlah 10 buah data dengan instrumen berdasarkan stok awal, penjualan, dan stok akhir. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jika tidak seperti ini tabelnya. Di sini ada 10 data dan stok awalnya adalah ini dan total penjualannya adalah seperti bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk algoritma Key-Means atau algoritma Key-Means atau rata-ratanya, pertama itu adalah eksperimen algoritma Key-Means. Pada proses ini untuk menentukan centroid awal C1 dia diambil dari data keempat dan C2 diambil dari data ketiga berdasarkan dari jumlah tertinggi dan jumlah terendahnya. Dia menghitung jarak setiap data yang ada terhadap nilai centroid ditampilkan untuk data iterasi pertama. Bisa dilihat inilah data-datanya, dimana dia hasilnya akan menghasilkan sama dengan 0 dan begitu seterusnya sampai data 10 hingga diperoleh data sebagai berikut ini. Nah, kita bisa lihat datanya. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk menentukan letak klaster dengan cara membandingkan antara dua klaster. Nilai minimum merupakan nilai yang menjadi nilai pilihan. Jika ditemukan nilai yang paling kecil atau minimum, maka dapat dimasukkan ke dalam klaster tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini, di mana ini ada data pertama hingga data terakhir, di mana stok awalnya datanya dapat dilihat seperti ini, dan total penjualannya seperti ini, hingga C1 dan C2-nya seperti ini. Lalu untuk menentukan nilai centroid baru, nilai ini ditentukan oleh data yang masuk ke dalam cluster. Berdasarkan tabel di atas ini, dia akan diperoleh nilai di mana cluster 1 terdapat 2 data dan cluster 8 ini cluster 2 terdapat 8 data. Untuk menentukan nilai centroid baru, contohnya pada cluster 1 terdapat 2 data, dapat digunakan dengan cara seperti ini, di mana CK sama dengan jumlah dari nilai yang masuk ke dalam cluster dibagi dengan jumlah data yang masuk. Lalu untuk centroid pertama atau C1 yaitu adalah seperti ini, di mana CK1 sama dengan 104 plus 100 per 2 sama dengan 102. Kemudian CK2 nya itu adalah 76 plus 137 dibagi 2 sama dengan 106,5. Kemudian CK3-nya sama dengan 28 plus 13 per 2 sama dengan 20,5. Kemudian untuk centroid keduanya terdapat 8 data. Bisa dilihat seperti ini, CK1, CK2, dan CK3-nya. Yang menghasilkan CK1-nya itu 5,875, kemudian CK2-nya 3,875, dan CK3-nya itu adalah 2. Kemudian secara keseluruhan diperoleh dengan nilai centroid, di mana seperti pada tabel berikut ini, C1 itu adalah 102, 100,6,5, dan 20,5. Kemudian C2-nya itu 5,875, 3,875, dan 2. Kemudian untuk mencari nilai centroid selanjutnya, ulangi langkah seperti sebelumnya. Setelah nilai centroid baru ditentukan, maka ulangi langkah perhitungan jarak, yaitu pada langkah sebelumnya hingga memasukkan data ke dalam cluster. Data akhir adalah jika langkah-langkahnya di atas diulang dengan langkah-langkah yang sama hingga menghasilkan data suatu cluster tepat sama dari data sebelumnya dengan data pada langkah sesudahnya, atau dengan kata lain data tidak berubah lagi posisinya pada cluster. Posisi pada tiap cluster terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Nah, ada data 1 hingga data 10 dan data hingga C1, C2 dan nilai minimumnya. Selanjutnya langkah berikutnya itu kita menentukan letak klaster dengan cara membandingkan atau antara dua klaster. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk hasil berdasarkan eksperimen perhitungan algoritma Siemens, hasil yang diperoleh akan menjadi seperti ini. Klaster 1 itu kan 2 anggota, kemudian klaster 2 itu 8 anggota. Nah, berdasarkan hasil klaster di atas, maka dilakukan analisa dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota klaster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Nah, inilah hasil analisa dapat digambarkan dalam grafik berikut ini, di mana C1 dan C2 lebih tinggi dari C2 ketimbang C1-nya. Nah, berdasarkan hasil cluster di atas, maka dilakukan analisa dalam pengelompokan barang. Analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap anggota cluster berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Nah, berikut ini adalah analisa dapat digambarkan dalam bentuk sebuah grafik sebagai berikut. Oke, cukup sekian penjelasan yang telah saya lakukan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Mantap sekali menjelaskan.